Pagi-pagi udah di Jembatan Mahakam. Jadi ini jam 6 pagi ya, tepat di hari Selasa, tanggal 11, tanggal 12 ya, November tahun 2024 ya. Sengaja saya pagi-pagi untuk buat video agar bisa memperlihatkan ke teman-teman aktivitas bat yang melintas di Sungai Mahakam. Nah, jadi di bawah kita ini sudah ada akan melintas. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Nah, itu ada SPOB Dahlia. Itu SPOB Dahlia. Kelihatannya bermuatan BBM menuju ke hulu Sungai Mahakam. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Karena pagi ini suasananya betul-betul kabut ya. Itu suasananya betul-betul kabut. Dan yang di sana, di depan kita sana, itu ada bat yang bermuatan batu bara. Mungkin sebentar lagi akan melintas di bawah Jembatan Mahakam. Di sana. Jadi kita beberapa hari tidak buat video ya karena cuacanya yang kurang mendukung. Kita berangkat pagi-pagi ternyata hujan, nggak bisa merekam video. Jadi mudah-mudahan hari ini cukup mendung saja. Hujannya nanti dulu, jangan turun dulu. Biar kita selesai dulu buat videonya. Jadi tidak lama lagi ya Indonesia akan pecinta timnas Indonesia akan bisa menyaksikan tim kesayangannya ada di kualifikasi Piala Dunia round 3 nanti pada tanggal 15 tepat di hari Jumat akan melawan Jepang. Akan bermain di Gelora Bung Karno Jakarta. Selanjutnya tanggal 19 Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, juga bermain di Gelora Bung Karno Jakarta. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas di depan sana. Itu mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Ini kelihatannya Pak takbut pandunya belum ada yang datang. Mungkin persis di jam 6 pagi ya. Ini saat ini belum, kurang lebih kurang 10 menit lagi di pukul 6 pagi. Jadi hari ini tanggal 12 November tahun 2024, tepatnya di hari Selasa, pukul 5:50 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, jadi kabar menggembirakan juga bagi pecinta timnas futsal Indonesia. Kemarin berhasil memenangkan Asian Championship tahun 2024 yang berlangsung di Thailand, setelah mengalahkan Vietnam skor 2-0 dan menumbangkan di semifinal Thailand dengan skor 5-1 ya. Pada saat sebelumnya futsal Thailand itu bisa dikatakan raja futsalnya ASEAN. Sekarang sudah bertambah setelah masuknya Indonesia ya. Sangat menggembirakan sekali. Dan kabar menggembirakan lagi, Kevin Dick akan bermain di tanggal 15 pada saat melawan Jepang. Tapi kabar buruknya Indonesia kena sanksi FIFA setelah terjadi keributan dengan Bahrain. Bahrain pun dikena juga sanksi. Saya kurang tahu kok dendanya lebih besar Indonesia dibandingkan Bahrain. Kericuhan-kericuhan yang terjadi di Bahrain, kita maklumi
main saja ya, mungkin pisangnya juga bersifat adil ya. Mungkin supporter Indonesia menyerang wasit. Jadi di depan kita ini ada beberapa bak yang bermuatan batu bara. Dan juga kosongan. Ini kosongan ini setelah bongkar ini ya, batu koral. Dan sisi utara juga kosong nih. Mungkin ada kurang lebih 3 unit, 3 unit, 4 unit sama all bus. Mungkin siang hari mereka melintas. Kita lihat saja nanti. Ini embunnya cukup tebal. Mudah-mudahan nanti siang tidak terjadi panas pol seperti hari-hari sebelumnya. Sangat deras sekali ya. Nah ini saat ini juga kondisi Mahakam menuju surut. Biasanya habis pasang tinggi. Biasanya kalau pasang besar begini pada saat surutnya airnya cukup kencang ini ya. Buat video ke depan ini agak enak, ada apa, suasananya agak nyaman gitu ya, dibandingkan kita buat video di siang hari ya, karena kita berlomba dengan panas matahari ya. Agak kita ngambil terus agak sulit jaga. Tidak terasa ini kita udah hampir di pertengahan bulan November dan tidak lama lagi di akhir bulan tahun 2024. Sebentar lagi kita melangkah di tahun 2025 gitu ya. Mudah-mudahan semua cita-cita kita, semua harapan kita terkabul ya. Ada beberapa bak yang bermuatan batu bara yang biasanya sudah bersiap-siap, tinggal tunggu ataupun pundaknya membantu akses melintas sudah berdasar. Biasanya pagi-pagi begini agak lengang di Jembatan Mahakam, tapi ini terbanding kebalik mungkin karena bekerja gitu ya. Bikin semangat buat saya biar lebih giat lagi mendokumentasikan untuk mengeksplor lagi aktivitas di Sungai Mahakam. Karena menurut saya sudah beberapa sungai yang saya eksplor ya, itu nggak seramai seperti Sungai Mahakam, seperti di Sungai Musi. Aktivitas spot juga cukup karena, tapi lebih ramai lagi menurut saya di Sungai Mahakam gitu kan. Hujan cukup tebal. Tiba-tiba nanti hujan gimana nih? Mudah-mudahan tidak hujan dulu ya. Karena ini menurut saya sebenarnya di sana seperti di Pantai Hari, tempat mangkalnya pada bayar-bayar untuk menyaksikan batu baranya mereka angkat. Belum kita lihat nih kapal pandunya apa untuk bantu akses nih. Apakah sebentar lagi atau nanti dulu? Di sana
biasanya kalau kapal pandu bergerak dibarengin sama pilot boatnya ya, yang biasa mengantarkan pilot pandunya dari takbut ke takbut gitu ya. Pilot boat itu apa ya, pilot pandu itu punya keahlian khusus ya untuk melintaskan dan menambatkan kapal maupun takbut di jembatan gitu ya. Karena ada beberapa video saya perhatikan di daerah luar itu, apabila ada kapal yang mau sandar di pelabuhan, dipandu sama mereka gitu ya. Mungkin pelabuhan tadi punya celah-celah khusus gitu ya. Ya mungkin lebih ini lagi ya, alurnya dia melintas itu kan punya khusus juga kan, ada yang dalam ada yang dangkal gitu ya. Kita tunggu saja sampai jam berapa ini mereka akan melintas. Jadi yang nampak di depan mata kita ini, yang nampak di hadapan kita ini baru ada 5 yang nampak, yang bermuatan. Nggak tahu nih yang di tepi-tepi itu, yang nampak di sisi sungai itu, mereka akan melintas. Karena sampai saat ini saya belum menemukan jawaban ya, apakah mereka mengimbal ya. Kalau mengimbal menurut saya dari mana gitu kan, sementara dari situ kalau mengimbal kan biayanya besar menurut saya. Kenapa mereka tidak menggunakan batu yang kecil? Karena seputaran Sungai Lipan ini tidak ada jeti menurut saya gitu kan. Apakah mereka dari kemarin standby di sana, ambil di hulu Sungai Mahakam sana, atau bagaimana? Siapa tahu ada ABK ini yang monitor, jadi bisa kita berbagi informasi. Takut maupun bat yang biasa mangkal di depan Big Mall itu dapat muatan dari mana? Apakah mereka anchoret di sana tunggu jadwal lintas di bawah jembatan Mahakam, atau mereka ngimbal gitu ya? Biasanya ABK yang banyak yang lebih tahu karena mereka menjalani. Itu dibarengin dengan getaran-getaran di jembatannya gitu. Luar biasa. Libur Natal dan Tahun Baru tidak lama lagi ya, kurang lebih hampir 1 bulan setengah, ada 2 bulan mereka akan mereka akan berlibur, apakah mereka balik kampung apakah mereka pergi ke kota besar gitu ya. Karena tiket pesawat saat ini ya dari Kalimantan itu ke Jawa kok mahal sekali gitu ya. Agak mahal ya, terasa banget, apalagi dari Samarinda ya, dari Samarinda ke Surabaya atau ke Jakarta ya, terasa sekali mahal. Selisihnya sampai 300-400 bahkan lebih ya kalau dibandingkan ke Balikpapan ya. Karena kalau memang ya, kalau saya pikir balik, kalau kita samakan harga tarifnya, nah mungkin kasihan juga Balikpapan kan gitu. Sementara penumpang banyak itu dari Samarinda ya, mungkin mereka punya alasan yang khusus ya mengapa tarif tiket pesawat cukup mahal. Jadi kalau saya bandingkan ya, kalau kita dari Jakarta ke Kalimantan itu bisa 3 kali lipat biayanya daripada kita pergi ke Singapura ya.
padahal sama-sama low cost ini. Sama-sama LCD gitu ya. Gitu. Apakah jalurnya bukan jalur gemuk, jalur yang padat gitu kan? Karena tidak semua penerbangan itu disubsidi ya. Mungkin penerbangan turistik saja yang disubsidi. Seperti pedalaman, ya, dari Papua itu yang harus disubsidi karena jumlah penumpangnya tidak seramai seperti ke Pulau Jawa. Saya pernah juga monitor itu tiket dari Surabaya ke Papua ya, itu bisa kisaran sampai 5 juta gitu ya, sangat luar biasa sekali. Jadi kalau PP itu udah 10 juta ya. Itu baru tiket pesawat gitu kan. Itu mengalahin kalau kita mau pergi ke ini pergi ke Korea atau ke Cina gitu ya. Bisa 2 kali lipatnya, padahal mereka melewatin Papua gitu ya, lebih jauh lagi ya, karena apa, bukan jalur gemuk gitu kan. Peminatnya kurang karena jumlah penduduknya di sana nggak seberapa gitu kan dibandingkan Pulau Jawa. Pulau Jawa ini udah 70%-nya dari populasi Indonesia gitu ya, 60-70% populasinya. Jadi 40% itu berbagi lah, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua gitu ya. Emang cukup padat. Saya akuin di Pulau Jawa itu sangat padat sekali. Ini belum terlihat sekali penampakannya. Bahkan batu yang di tengah-tengah sungai itu kelihatannya menepi ya, dan juga bas kosongan yang udah selesai bongkar koral itu kelihatannya maju lagi ya. Apakah di siang pagi hari ini tidak ada aktivitas? Tapi kelihatannya di sisi utara kita ini ada beberapa bus kosongan. Mungkin kemarin udah memang cukup ramai kemarin pagi harinya ya, cukup ramai yang melintas menuju ke utara. Apakah mereka pada numpuk di posisi angkuran Mother Vessel? Karena untuk mengisi Mother Vessel itu bisa membutuhkan sampai 20 unit bus bermuatan batu bara ya, untuk memenuhkan kargonya. Oh, juga kelihatannya koral untuk di sisi utara itu. Permintaan batu korol juga cukup ramai di Kaltim. Bukan di IKN saja permintaan yang banyak, di Samarinda pun juga banyak. Ini baru lokal Samarinda ya, belum lagi seperti Balikpapan, Bontang, Sangatta, itu kan daerah-daerah yang masih membangun gitu kan, memperbaiki infrastrukturnya, memperbaiki ya berbagai macam lah ya yang dikerjakan, karena kualitas batu dari Kaltim ini tidak sebagus seperti yang tahu. Embunnya cukup tebal menurut saya, cukup tebal. Cukup tebal embunnya. Oke. Aktivitas di jembatan, coba lihat kendaraan yang lalu lalang masih mau dibilang lengang sih nggak lengang ya, karena mereka ini sudah menuju ke tempat kerja masing-masing. Nanti kalau semakin siang semakin padat jembatan mereka, akan terasa akan semakin berisik suara engine ya. Kenapa pemerintah menganjurkan kita menggunakan mobil listrik? Mungkin
mungkin polusi udara iya, terus polusi suara juga iya. Kalau bisa kita ciptakan lah suasana yang segreen mungkin gitu ya. Karena semakin hari semakin harga BBM itu semakin mahal ya, bukan semakin turun, karena permintaan BBM itu juga cukup tinggi. Nah, ditambah lagi dengan adanya perang di Timur Tengah, perang di Eropa Timur gitu ya. Ini bahkan ya perang di Timur Tengah itu semakin melebar menurut saya. Jadi bahkan ada ya, Amerika sih di mana-mana ya selalu ikut campur gitu. Dia mengaku sebagai angkosem gitu ya. Amerika dan Perancis mungkin kemarin itu menyerang Yaman, menyerang Houthi ya, dengan alasan banyak kapal-kapal dagang mereka dirudal sama pihak Houthi. Ya wajar lah, karena Houthi itu juga memutus rantai pasokan makanan maupun bahan peledak maupun apapun semuanya yang masuk ke Israel, gitu kan? Jangan cuman Palestina saja yang selalu diperlakukan begitu, Israel pun harus, gitu kan? Ditambah lagi ya kebrutalan dari Israel itu pertandingan antar klub di Belanda, salah satu klub di Belanda itu melawan klub yang ada di Israel gitu kan, itu terjadi kerusuhan gitu kan. Jadi warga Belanda itu membentangkan bendera Palestina, minta bebaskan Palestina gitu kan. Jadi di bangunan itu dipanjat dan dibakar oleh pihak Israel. Nah, itulah kebrutalan Israel gitu kan. Kenapa pada saat sebelum perang dunia 2 itu Israel itu diusir dari Jerman karena perilakunya mereka gitu kan. Perilakunya mereka, dia merasa bangsa yang tertinggi gitu kan, perasaan dia gitu kan. Padahal semua itu sama di depan Tuhan. Yang membedakan kita sesama manusia ya bedanya cuma di takwa gitu ya. Kalau kamu orang yang bertakwa, kamu orang yang mulia gitu kan. Kalau kamu orang yang berutang, kamu tidak ada bedanya dengan binatang. Gitu. Nah ini belum ada penampakan kali ya. Malah menghilang ininya bat yang bermuatan tadi. Oh, terlindungkan akan embun gitu ya. Embunnya memang cukup tebal. Coba lihat. Embun itu biasanya apabila matahari menampakkan diri, dia pelan-pelan akan mungkin udah jatuh kali gitu ya. Memang tadi malam cukup dingin. Jadi tidur tadi malam tuh nggak perlu pakai AC menurut saya. Cukup dingin. Ya, cuaca yang begitu saya senang gitu ya. Sebelumnya sangat luar biasa. Kalau kita nggak menggunakan kipas angin atau apa, kita nggak bakal bisa tidur gitu kan. Itu baru Samarinda loh ya, belum seperti di Pulau Jawa. Panasnya juga sangat luar biasa di sana. Ya karena memang kepadatan penduduk kan, ditambah lagi erupsi gunung Lokatubil laki-laki yang ada di NTT ya, sampai menimbulkan korban jiwa. Ada berapa orang ini yang saya lihat di televisi. Kasihan sekali saudara kita yang ada di NTT. Semoga erupsinya tidak erupsi lagi gunung Lokatubilnya, biar masyarakat kita bisa bekerja kembali, beraktivitas kembali. Jadi bahkan penerbangan di sana itu banyak yang di cancel ya, demi keamanan.
ya dari jauh. Untuk itu utara ya. Ada bat bermuatan coral. Ya memang kemarin itu cukup ramai ya. Mungkin saya estimasikan nanti siang itu juga banyak bak yang kosongan kembali ke posisi anchoret, ke posisi jetty ya. Setelah kurang lebih 1 minggu kita dilanda panas ya. Dari menurut BMKG ada gelombang panas ya, tidak se ekstrim yang terjadi seperti di India kemarin, aspal sampai terkelupas ya. Banyak korban jiwanya juga, mungkin nggak se ekstrim itu, tapi ya lumayan panas menurut saya. Tiba-tiba kita langsung diguyur hujan gitu. Ibarat gelas itu dari yang posisi panas ya, tiba-tiba dikasih air dingin gitu, apa nggak retak ya? Atau sebaliknya, yang dari yang dingin gitu ya langsung ditumpahin air panas, itu nggak retak lagi, itu langsung pecah. Karena suhu. Apa bedanya dengan tubuh manusia gitu ya? Jadi kalau tiba-tiba panas, dari awal dingin gitu ya, tiba-tiba kita panas ya, kalau bisa jangan minum es dulu gitu kan, sesuaikan dulu dengan tubuh kita. Ini belum ada, untuk pagi ini kelihatannya tidak ada yang melintas ya. Ini sudah jam 6 lewat 10 menit. Ini tidak ada. Apakah dia nanti di siang hari yang kosongan, karena memang kemarin cukup ramai yang melintas. Bahkan Big Mall pun terlihat dari sini padahal cukup dekat loh, kurang lebih di 500 meter itu tertutupkan akan kabut gitu ya. Sama-sama terlihat dari sini. Kalau bisa ini sebagian Samarinda kelihatannya mendung ini. Mudah-mudahan jangan dulu hujan, kita belum selesai buat videonya. Di sana itu ada bat kurang lebih 5 sampai 6 unit yang bermuatan batu bara, kelihatannya ditutup. Pagi sih sempat terlihat dengan jelas untuk yang di tepi sungai itu. Sekarang udah tertutup kabut lagi. Orang-orang yang jogging pun tidak seramai seperti yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau pagi hari di sini ya cukup ramai orang-orang yang jogging, bukan di tengah-tengah jalan gitu ya, karena di Masjid Mahakam ini di sisi kiri dan kanannya ada untuk jalan kaki gitu ya. Mungkin bagi yang pemula mungkin agak ngeri ya dengan ketinggian, mungkin lama-lama juga kita akan terbiasa. Tapi sih ini cukup, ini coba lihat ini safety-nya, jembatannya
uh, sangat aman sekali, kecuali kita bergelantungan di safety-nya ini mungkin yang berbahaya ya. Kalau kita kita berdiri dengan normal saja ya sangat aman menurut saya. Berbeda dengan untuk jembatan yang baru samping kita, menurut saya kurang safety ya. Tapi di sana untuk pejalan kakinya di tengah-tengah, karena untuk yang sisi kiri dan kanannya itu diperuntukkan untuk kendaraan motor roda 2. Ya mungkin kedepannya pemerintah bisa melihat lagi ya. Tapi kalau selama dia berjalan pelan, karena di sana juga cukup ini kok, apa ya? Ya mungkin sebelumnya udah diperhitungkan lah ya keamanannya. Beda sama di ini Suramadu. Di Suramadu itu konsepnya sama seperti jembatan Intan ini, jembatan Makam Kembar ini. Cuman di Suramadu itu lebih tinggi ya, menghubungkan dua pulau, Pulau Jawa dan Pulau Madura. Jaraknya kurang lebih di 5 kilo nggak salah ya, 5 kilo atau 8 kilo, lupa dah ya. Bahkan kapal Roro seperti Dharma Kencana, Dharma Lautan Utama itu bisa melintas di bawahnya ya. Cukup tinggi memang dia. Ya kurang lebih hampir sama lah ya, mungkin sama ini. Seperti jembatan Makam yang baru ini. Ini kelihatannya siang nanti baru ada aktivitas tempat yang melintas ya. Itu coba lihat. Itu belum ada pergerakan sama sekali. Masih seperti yang awal. Dan juga untuk di sisi utara kita juga terlihat ada bat bermuatan batu koralnya juga menepi ya, lagi angkoret ya, standby di posisi angkoret maksud saya, berdangkar dengan kemungkinan siang hari baru ada aktivitas. Mungkin itu saja untuk video saya pagi hari ini. Aktivitas bat yang melintas di Sungai Mangkai. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.